Saya TV Brothers lagi ngomongin betapa sehat dan enaknya mereka. Dan mendengarkan SS Primo, pemilik vitamin C harianmu hanya dalam satu bulan. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Lebih semangat lagi, shalom. Haleluya, ada sukacita di dalam Tuhan, amin. Sebab Tuhan Yesus baik bagi kita semua, amin. Haleluya, mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, saya undang bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapak untuk hari yang boleh kami lewati. Kami bersyukur ya Tuhan kalau hari ini kami boleh ada semuanya karena kasih karunia-Mu.
Semuanya karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan, atau apa yang ada dalam diri kami ya Bapa. Tetapi semuanya karena penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Engkau menerima kami sebagaimana kami ada ya Tuhan. Kami datang membawa hidup kami ya Bapa. Kami datang ke hadapan-Mu, kami mau sujud sembah Engkau ya Tuhan. Kami siapkan tubuh, roh dan jiwa kami ya Tuhan. Dan kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Sebab itu yang Tuhan kehendaki bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Berkati setiap kami ya Tuhan. Berkati setiap yang datang pada hari ini ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, yang datang dengan haus dan lapar akan Tuhan, pulang akan kenyang oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dan kami memperoleh satu berkat yang boleh mengubahkan kehidupan kami, yang menuntun kami lebih dekat lagi dengan Engkau ya Tuhan, yang menuntun kami, membawa kami untuk pengenalan akan Engkau ya Bapa yang baik. Sebab Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami satu-satunya di hidup kami, tiada yang lain ya Tuhan. Engkau mengasihi kami, Engkau rela berkorban bagi setiap kami, menyucikan, menguduskan setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, sehingga kami layak ya Tuhan, disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Ini yang menjadi doa kami, kerinduan kami. Kami mempersembahkan seluruh hidup kami. Dan kami mau bawa pujian kami, penyembahan kami, bersujud di kaki-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya kuasa lawatan-Mu dari tempat maha tinggi memenuhi setiap kami, mengurapi setiap kami, dan kami akan dipulihkan, kami akan disembuhkan, dipuaskan oleh kuasa hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan ya Tuhan. Tuhan tibakan mereka di tempat ini dengan damai sejahtera, sukacita, tanpa kekurangan suatu apapun ya Tuhan Yesus. Sebab kami mau datang dengan dalam hadirat Tuhan, dengan haus dan lapar akan Tuhan. Dan kami percaya Bapa, lawatan-Mu yang sempurna, Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Dan kami ya Tuhan Yesus, Engkau penuhi ya Bapa. Dan kami akan pulang membawa berkas-berkas yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Berkati ibadah kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengambil alih ibadah kami ini ya Tuhan. Mulai dari awal hingga selesainya ibadah kami. Biarlah nama Tuhan yang dipuji. Biarlah nama Tuhan yang disembah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap kami. Berjaga-jaga atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan ibadah kami ya Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Saya persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih.
percaya ya Tuhan Yesus, kuasa-Mu melebihi apapun ya Tuhan. Kuasa Tuhan yang terbesar dalam kehidupan kami percaya itu ya Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku
mengasihi setiap kami ya Tuhan. Engkau menerima kami sebagaimana kami ada ya Tuhan. Ini yang menjadi pujian kami, doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang memulihkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami mau lebih lagi bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Dan kami siapkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi bersama-sama katakan. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita semua adalah orang-orang yang diberkati, amin. Yang percaya pasti katakan amin lebih luar biasa lagi. Katakan amin. Yes, kita percaya dengan iman, amin. Bahwa Tuhan Yesus Allah yang sangat-sangat baik bagi setiap kita, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum kita lebih menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan Yesus, izinkan kami bertanya bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, mohon lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada 1, 2, 3, 4, 5 orang. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat datang Bapak Ibu Saudara terkasih. Kami menyambut Bapak Ibu untuk beribadah di tempat ini. Biarlah di minggu-minggu yang akan datang kita tetap setia datang ke rumah Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian kita lebih lagi di hadapan Tuhan.
Tuhan Yesus. Layak terima segala pujian dan penyembahan kita, amin. Sebab dia baik sepanjang kehidupan kita, amin. Haleluya, mari kita lebih lagi naikkan pujian kita di hadapan Tuhan Yesus. Mari dengan sukacita kita naikkan setiap pujian kita di hadapan Tuhan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang terpegang. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguhnya kekasihmu sepanjang hidupku, dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguhnya kekasihmu sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Kami melihat Kau lebih lagi pujian ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Mari dengan sukacita kita naikkan setiap pujian kita di hadapan Tuhan Yesus. Seindahnya pelangi, amin Tuhan. Secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang terpegang. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguhnya kekasihmu sepanjang hidupku, dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguhnya kekasihmu sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Sungguhnya kekasihmu sepanjang hidupku, dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguhnya kekasihmu Tuhan, sekali lagi katakan sungguhnya sepanjang hidupku, dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguhnya kekasihmu sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Lebih lagi katakan haleluya. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk berani jiwa kami ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Bapak.
kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku.
membuat setiap kami sampai dalam hati kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya kasih-Mu tiada untuk mendengar firman-Mu. Biar setiap perkataan yang keluar tidak akan sia-sia, akan bertumbuh di dalam hati kami, pikiran kami. Sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu, menjadi anak kesayangan-Mu, menjadi anak yang berkenan di hati-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk. Ya, salam semuanya. Hari ini temanya mengenai iman. Iman mungkin di dalam pikiran kita, iman itu kata yang biasa ya. Kita semua orang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan. Kalau kita menanyakan diri sendiri, iman itu apa ya? Oh, kenapa kamu bilang kamu beriman kepada Tuhan? Karena pertama, saya itu telah dibaptis. Oke. Kedua, saya datang ke gereja setiap minggu. Oke. Ketiga, malahan saya udah jadi pengerja, misalnya. Ataupun majelis, ataupun apa jabatan di dalam suatu gereja. Malahan lebih yakin lagi kadang-kadang orang, oh saya udah datang ke gereja udah 50 tahun. Udah 60 tahun. Mungkin yang usia 80 tahun. Dia merasa dia datang ke gereja udah 60 tahun, 50 tahun, 30 tahun. Dia udah sangat percaya akan imannya. Iman saya tidak akan tergoyahkan. Karena saya udah 60 tahun datang ke gereja. Oke, bagus. Dia menyatakan diri imannya itu, saya di rumah berdoa, malahan setiap bulan saya doa dan puasa. Puasa 3 hari, puasa 6 hari, dan lain sebagainya. Oke, tetapi mulai kita tanya diri sendiri, apakah iman yang demikian udah berhenti dari sampai di sini? Udah selesai? Udah dinyatakan beriman kepada Tuhan? Nah, itulah yang harus kita renungkan hari ini. Ini merupakan iman. Sebenarnya kata iman di dalam bahasa Inggris ada 3, yaitu belief, faith, sama trust. Itu beda. Kebanyakan di bahasa Indonesia kita kan cuma pakai ke satu kata, yaitu percaya. Tetapi bahasa Inggris ada 3. Belief. Belief apa? Mungkin di dalam mulut kita sebagai orang manusia itu gampang mengucapkan belief. Contoh, saya dengan misalnya anak kita atau saudara kita, saya percaya kamu usaha ini akan berhasil. Saya percaya kamu akan lulus. Saya percaya kamu bisa. Perkataan kata. Dia kadang-kadang yakin, kadang enggak. Hatinya mungkin setengah-setengah, ada yang sepenuhnya yakin. Tetapi yakin, belief itu
dia yakin akan pekerjaan sesuatu. Tetapi dia tidak memiliki kuasa untuk membantu orang itu. Cuma hanya menguatkan. Itu belief. Tetapi beda dengan trust. Trust ada satu hal yang harus kita ambil tindakan. Contoh, trust itu seperti satu bank ataupun sekuritas atau apapun. Maka di dalam itu katanya ada namanya trust. Karena trust itu ada unsur kita kita percaya sesuatu kepada dia. Kalau sekuritas kita percayakan uang kepada dia, bank kita percaya uang kita kepada dia. Itu namanya trust. Kita percaya sesuatu. Contoh yang lain yaitu pesawat terbang. Kita punya kesaksian, kita nggak kenal pesawatnya, tetapi kita juga terbang. Sebenarnya kita trust. Trustnya itu mulai. Kita trust kepada perusahaan daripada maskapai tersebut. Kita percaya, dia bisa menyediakan kapal yang baik, maintenance yang baik, mentrainingkan pilot dengan baik, sampai membawa kita kepada tujuan kita dengan selamat. Maka kita trust maskapai ini, maka kita beli tiketnya. Ada yang sebagian mengalami pengalaman yang kurang mengenakan. Misalnya dia naik pesawat A, terjadi sesuatu, tiba-tiba AC tidak nyala, tidak jadi berangkat, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Trustnya ada nggak? Nggak ada. Akhirnya dia tidak mau beli tiket maskapai tersebut, dia pindah ke maskapai yang lain. Ini masih trust. Tetapi di dalam keimanan kita pakai faith. Maka di dalam Alkitab katakan faith. Bukan, ada yang terjemahkan belief, ada yang trust. Tetapi kita pakai kata faith. Faith yaitu kita percaya, lebih mengarahkan kepada agama. Kita percaya. Di dalam Alkitab, iman itu apa yang dikatakan? Ibrani 11 ayat 1, yaitu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan. Segala sesuatu yang kita harapkan, yaitu kita belief. Kita punya harapan yang belum kelihatan, tetapi kita punya belief. Seperti anak kita. Tetapi iman di sini beda lagi. Karena iman yang dijanjikan Tuhan kepada kita, dia bisa memampukan kita untuk mencapai apa yang dia janjikan menjadi harapan kita. Itu beda dengan belief manusia. Ngerti Bapak Ibu? Beda. Jadi yang dijanjikan kata ini, harapan ini memiliki kuasa. Terus bukti dari segala sesuatu tidak. Bukti. Seperti maskapai. Bukti. Dia bisa membuktikan. Kadang-kadang orang berhenti ke dua sisi ini. Dia merasa udah selamat. Dia bisa Tuhan bisa menyembuhkan dia. Dia percaya kuasanya. Dia percaya sakit penyakit ditanggung oleh Tuhan. Itu yang sebatas dia percaya. Tetapi hari ini kita belajar percaya yang iman yang bagaimana yang harus kita. Tema ini saya terinspirasi dari suatu kejadian, yaitu suatu saat keponakan saya laki-laki dan perempuan, abang adik, abangnya melakukan packing, packing itu kemas-kemas. Dia minta adiknya yang perempuan bantu. Di dalam proses ini, tiba-tiba adiknya ngomong gitu. Dia bilang, sebenarnya saya nggak tahu apa yang kamu mau kerjakan. Saya tidak tahu apakah bisa berhasil atau tidak. Apa yang kamu kerjakan betul atau enggak. Tetapi saya percaya kamu bisa. Dengan kata ini di dalam hati saya. Itu namanya suatu iman juga.
kita kadang-kadang percaya apa yang difirmankan Tuhan, apakah kita percaya enggak? Walaupun kita belum melihat, walaupun kita merasa sanksi. Kadang-kadang sebenarnya orang Kristen tuh termasuk saya atau siapapun, kalau kita baca Alkitab, apakah kita sanksi akan firman Tuhan? Itu jadi masalah. Karena kita akan melihat. Contoh satu, kumpullah harta di surga, jangan di bumi. Apa yang kita lakukan? Coba pikir baik-baik. Selama hidup kita, apa yang kita lakukan? Bangun tidur, pikirkan untuk kerja, mengumpulkan uang, untuk siapa? Diri sendiri. Kumpul. Supaya masa depan kita terjamin, kita bisa hidup dengan baik. Itu pikiran kita. Alkitab, apa yang dikatakan tuh diabaikan. Malahan dianggap sampah. Ini satu titik yang harus kita benar-benar pikirkan kembali. Sebagai orang Kristen, iman kita sebenarnya seperti apa? Kita cuma datang ke gereja, puji-pujian, pulang, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu ya, Bapak Ibu, jangan heran kalau kita dengar orang Kristen tuh menipu orang. Orang Kristen tuh melakukan kejahatan. Orang Kristen tuh bukan cuma jemaat, tetapi sampai kepada gembala ataupun majelis atau balan yang kita menganggap dia sudah rohaninya udah tinggi atau lebih tinggi, ya kan, sebagai gembala bisa melakukan kejahatan. Di dalam gereja kita tidak pungkiri ada, tapi nggak semua. Ada yang gembalanya ataupun yang mempergunakan uang gereja itu dengan sembarangan, memperkaya diri dan lain-lain. Ada. Kenapa begitu? Karena firman yang disampaikan tidak dianggap, tidak dilakukan. Berarti dia cuma jalani sekedarnya. Oleh sebab itu, marilah kita mulai. Saya mulai dari satu dasar. Kalau kita mau beriman yang baik, pertama pasti kita harus bertobat. Betul Bapak Ibu? Bertobat. Bertobat yaitu kita dibaptis. Yang lama telah mati, yang baru bangkit. Yang barunya apa? Hidup kita Bapak Ibu. Kalau kita cuma dibaptis, setelah itu selesai. Kehidupan kita, pikiran kita, semua masih seperti yang lama. Baptisan kita sia-sia. Kita berarti lama tidak dikubur. Yang lama ikut bangkit, yang baru tidak ada. Kita maka jemaat atau orang percaya banyak sekali yang masih melakukan kejahatan. Menipu sana sini, berbohong, menyalakan kesaksian yang palsu, dan menyakiti orang, menindasi orang, dan sebagainya. Masih banyak. Karena apa? Pembaharuannya belum ada. Kita buka di Roma 12 ayat 2. Apa yang dikatakan? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tuhan katakan, janganlah seperti dunia ini. Seperti dunia itu apa? Pikirannya, tujuan hidupnya, nilai hidupnya. Jangan seperti dunia ini. Tetapi banyak kita yang masih memiliki nilai hidup seperti dunia ini. Apa next yang dikatakan? Tetapi berubahlah, ubah, kita harus ubah. Nah ini baptisan artinya kita harus ubah. Oleh pembaharuan budi, mulai dari pikiran kita, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita mulai bisa membedakan apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna di mata Tuhan. Kalau kita udah berubah, maka kita akan seperti Paulus. Apa yang Paulus katakan di Filipi 3 ayat 7?
Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan. Karena Paulus apa? Dulu kalau kita tahu sejarahnya, dia sebagai orang yang sebenarnya taat kepada agama. Tapi agama Yahudi. Dia memegang Taurat dengan baik, dia tidak melanggar, dia tuh sebagai petinggi daripada keagamaan tersebut, maka dia punya hak bisa membunuh siapa saja. Dia udah tinggi. Tetapi akhirnya setelah dia jumpa dengan Tuhan, apa yang dikatakan? Yang dulu anggap untung yaitu dia merasa dia udah di dalam Tuhan. Tetapi dia setelah tahu Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan, dia bilang yang dulu itu rugi. Maka di ayat berikutnya yang 8, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhan. Di sana jangan kita sambung ku anggap rugi karena mengenal, bukan. Ku anggap rugi yang dulu karena dia telah mengenal Kristus Tuanku lebih mulia daripada semuanya. Nah, dia katakan dia mengenal Tuhan Yesus, dia yang lebih mulia daripada segala sesuatu yang dia kenal dulu. Dan oleh karena aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dia mau memperoleh Kristus, apa yang dia harus melepaskan semua. Melepas apa? Yang dulu dia pegang. Yang dunia dia merasa untung, dia merasa benar, dia harus lepaskan. Dia harus melepaskan semua, menganggap itu sampah. Dia harus hidup yang baru. Dengan ini saya bagikan ke Bapak Ibu berapa ayat yang menjadi suatu rema ataupun pikiran kita, oh ternyata apa yang dikatakan Tuhan, mungkin kita menolak ayat ini. Kita tidak pernah jalani, kita malahan berjalan sebalik dengan atau seteru dengan firman Tuhan. Walaupun kita udah menganggap kita sebagai orang percaya, datang kepada Tuhan setiap minggu dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu kumpul harta. Tadi saya sudah sampaikan di dalam Matius 6 19-20 dikatakan, kumpullah harta di surga, jangan kumpul harta di bumi. Karena harta bumi bisa dicuri, bisa disengat, bisa karat, mungkin bisa di-scam, bisa hilang. Tetapi harta di surga tidak akan hilang, akan selamanya. Ayat ini apakah kita sudah praktekkan? Setiap pagi kita bangun, apa yang kita kumpulkan? Harta di bumi. Kita tolak belakang dengan ayat ini. Terus kedua, di dalam Matius 5 pasal 5 ayat ke-37 dikatakan kita supaya kita apa? Perkataan jujur. Ya bilang ya, tidak bilang tidak. Tetapi dalam hidup kita apa yang terjadi? Mempelintir apa yang keadaannya untuk mendatangkan keuntungan bagi kita. Kalau kita memberi kesaksian yang palsu, kita bilang, oh enggak. Contoh ya, paling sederhana. Kita janji orang jam 11. Jam 11 kita mungkin masih di rumah, tetapi kita bilang, lu di mana? Saya udah OTW. Sering kan? Itu perkataan yang Tuhan ya bilang ya, tidak bilang tidak. Ya tuh di rumah ya rumah, jangan bilang OTW. Tapi yang di dalam kehidupan kita praktek apa? Supaya jangan dimarahi oleh customer kita ataupun teman kita atau apa, kita bilang udah OTW. Nah, akhirnya kok jam 11 bilang OTW. Kok sekarang udah jam 11.25 menit. Kota Medan kan kita tahu, perjalanan kita kan paling-paling 15 menit. Sekarang udah 25 menit, kenapa belum datang? Enggak, macet. Ya kan, alasannya kan cuma macet.
Macet nggak macet, siapa yang tahu? Itulah perkataan, udah dikatakan jangan berbohong, berkata jujur, jangan itu. Maka kita sering berkata sebaliknya. Ampunilah kesalahan orang. Tuhan bilang, kalau kamu mau diampuni oleh Tuhan, kamu juga harus mengampuni orang lain. Maka diilustrasikan di dalam Alkitab, seorang yang berhutang kepada raja 10.000 dinar. Nah, raja itu udah habis hutangnya, ampuni dia. Tetapi temannya hutang dia kalau nggak salah 100 talenta atau berapa gitu, pokoknya nilainya kecil, dia nggak mau ampuni. Akhirnya apa? Raja dengar, saya udah ampuni kamu 10.000. Cuma 100 saja teman kamu, 100 kamu jebloskan dia ke penjara. Kamu orang jahat. Maka raja itu jebloskan dia ke penjara. Nah, itu ilustrasinya seperti ini. Tuhan, kita udah berdosa. Dosa kita udah sangat banyak. Tuhan ampuni kita. Tetapi kehidupan orang yang berdosa cuma sedikit. Kita nggak mau ampuni. Kita cari perkara dengan dia. Itu yang merupakan suatu hal kejahatan di mata Tuhan. Tetapi sebaliknya, apa yang kita kerjakan? Kadang orang belum ganggu kita, kita udah ganggu orang. Atau ada yang serempet kita, kita tuntut balik. Kita tidak mau ngalah, kita tidak mau ngampuni. Nggak bisa dong. Dia udah gini. Ngapain? Nggak bisa. Dia harus kembalikan ke aku. Nggak bisa pengampunan. Ada satu cerita yang sangat lucu, yaitu suami istri. Istrinya curhat ke pendeta. Dia bilang, wah suamiku gini. Istri pendeta bilang, ya udah gini, kamu ampuni dia, kamu itu nggak bisa. Terakhir sampai akhirnya ceritanya apa? Jadi suami kamu gimana? Suami kamu di mana? Suami aku udah meninggal. Hah? Suami yang udah meninggal 10 tahun sampai hari ini istrinya masih simpan kepahitan, masih tidak bisa ngampuni. Orangnya udah nggak ada loh. Bayangin, orang Kristen bisa seperti ini. Maka kita harus hati-hati dengan hati kita. Kalau orang yang bersalah kepada kita, ingat satu hal, inilah kesempatan kita. Supaya Tuhan mengampuni kita. Kita mengampuni dia supaya Tuhan mengampuni kita. Ini kesempatan. Kalau tidak ada orang yang bersalah kepada kita, bagaimana kita bisa praktekkan ayat ini? Bagaimana bukti bahwasanya kita layak untuk menerima pengampunan Tuhan? Terus apa yang dikatakan? Kita udah sering dengar tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, udah sering dengar. Tetapi orang belum tampar kita udah tampar orang dulu. Ya kan? Banyak. Di Alkitab dikatakan meninggalkan kejahatan, suruh kejahatan kita tinggalkan. Tetapi apa? Kita malah hidup di dalamnya. Seperti saya tadi ilustrasinya, banyak penipu, banyak itu sampai gembala juga mempergunakan banyak sekali. Allah menentang orang yang congkak. Orang yang congkak yaitu orang yang tidak mau, dia mengandalkan diri sendiri, tidak mau mengandalkan Tuhan, dia merasa dia hebat, banyak sekali keangkuhan hidup. Dia merasa dia punya koneksi dengan pejabat, petinggi, dia punya relasi yang baik dengan orang kuat, dan hidupnya itu penuh dengan kesombongan. Terus kedua, dengan tanpa sadari dia tidak mengandalkan Tuhan lagi, tetapi mengandalkan kekuatan manusia. Jabatannya, relasinya, keuangannya, itu yang dia andalkan.
Maka Tuhan katakan berbahagia orang yang miskin di hadapan Tuhan. Tetapi kita mau bahagia, cuma bahagia kita tidak mau miskin. Bertentangan dengan Alkitab lagi. Kita udah kenalan dengan orang yang punya kuasa, senang. Ada backing, ada sesuatu yang kita bisa banggakan. Bila-bila di rumah kita atau di kantor kita pajang besar gambar sedang berjabat dengan orang besar ini. Bangga. Terus kedua, ada segala sesuatu. Lu tahu saya siapa? Saya bisa tuntut kamu, tahu siapa di belakang aku, dan lain sebagainya. Mungkin katanya itu nggak keluar, tetapi hatinya, ya, aminkan. Siapa saya? Saya kenal tuh, ngapain kamu ribut sama aku? Coba kamu ribut. Mari, yuklah kita fight. Siapa menang? Gitulah. Lebih kurang. Kecongkakan banyak sekali timbul di dalam hati orang percaya. Terus kedua, apakah kita udah menerima Roh Kudus? Hidup kita dipimpin Roh Kudus. Seringkah kita menanya kepada Roh Kudus apa yang harus kita lakukan? Itu sangat penting, karena itu yang menentukan langkah kita. Kalau kita beriman kepada Tuhan, kita harus dituntun Roh Kudus. Karena apa yang kita merasa baik belum tentu baik. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik. Kalau kita memakai pikiran kita menjalani sesuatu, itu kita bisa berjalan di dalam sistem dunia. Mungkin sistem lingkungan. Oleh sebab itu banyak yang tadi ayat-ayat yang saya sebutkan itu menjadi satu barometer. Apakah kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan di dalam tuntunan Tuhan, mengerjakan apa yang difirmankan Tuhan, atau sebaliknya. Jadi iman kita tidak tergantung kepada awal yang seperti kita pahami. Baptis, datang ke gereja, jadi aktivis, kita udah menganggap kita sebagai orang percaya. Enggak. Kita harus sampai kepada faith. Kita harus sampai bisa mengaminkan apa yang difirmankan dan kita melakukannya. Walaupun tidak melihat, walaupun belum ada bukti. Tetapi kita percaya. Bukan sebagian, bukan hanya seperti trust. Trust itu kadang-kadang uang kita percaya kepada suatu lembaga. Tetapi seluruh hidup kita percaya kepada Tuhan. Itu namanya faith. Kadang firman yang kita lakukan di depan mata mungkin merasa rugi. Kalau saya mengalah, saya rugi. Gini-gini merasa. Tetapi itulah namanya faith. Walaupun merasa rugi, di awal merasa kita rugi, tetapi kita mau menjalani firman Tuhan, itulah yang terpenting. Maka dari itu Paulus katakan, apa yang dia merasa untung ternyata rugi. Kalau kita merasa rugi, bukan rugi, itu mungkin bisa merasa untung di mata Tuhan. Kita merasa untung, itu rugi di mata Tuhan. Itu terbalik. Karena pemahaman kita akan Tuhan itu kecil, dangkal. Kita sulit memahami apa pikiran Tuhan. Kita tidak tahu masa depan kita seperti apa. Tetapi Tuhan tahu. Maka Dia yang menuntun hidup kita. Seperti Yesus. Waktu Dia bilang, saya harus ke Yerusalem menanggung banyak dosa. Manusia kelihatannya kurang baik. Maka Petrus katakan, enyalah, jangan, penderitaan kamu tidak akan tanggung. Kelihatan kan baik. Setara manusia, dia nggak mau Tuhan Yesus menanggung kesengsaraan. Tetapi di mata Tuhan itu tidak baik. Karena dengan Tuhan Yesus datang ke Yerusalem menderita, dia menjalani misi dan visi Tuhan, pekerjaan Tuhan. Sehingga kita bisa diselamatkan. Kalau
dia ikut kata manusia. Petrus itu, dia nggak datang ke Yerusalem, nggak disalibkan. Keselamatan tidak ada. Kita tidak memperoleh keselamatan. Sebagai peneguhan kepada kita, banyak ayat yang mengajak kita untuk melakukan. Mari kita buka ayat Matius 12 ayat 50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Itu kata Yesus. Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku. Oke. Terus di Matius 28 dulu. Matius 28 ayat 20. Ini kata terakhir Tuhan. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ayat ini adalah ayat yang kita sering dengar, yaitu amanat agung. Kita amanat agung kita sebatas kita keluar menginjil, tetapi jangan lupa di dalam penginjilan apa yang dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Bukan saja cuma menyampaikan itu, tetapi ajarlah supaya melakukan. Jadi bukan pasif, aktif. Dia harus melakukan. Terus Ibrani 13 ayat 21. Kiranya mempelengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Kita dipelengkapi yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terus di Yohanes 14 ayat ke-15. Yohanes 14 ayat ke-15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kita tanya, apakah kita mencintai Tuhan? Angkat tangan, angkat tangan. Tetapi firman Tuhan bukan angkat tangan. Apa yang dikatakan? Menuruti segala perintahku. Baru dikatakan kita tuh mencintai Tuhan. Tetap Yohanes 14 ayat 21. 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama dengan dia. Kita mau hidup bersama Tuhan, tetapi apa kita sebagai penurut firman Tuhan? 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Firman itu dari Tuhan, Tuhan dari Bapa. Di 2 Timotius 2 ayat 19. Sebab itu hai anakku, 2 Timotius 2:19. Ya. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Inilah banyak bukti yang dikatakan di dalam Alkitab. Kita harus melakukan, kita harus meninggalkan kejahatan. Kita kalau mencintai Tuhan, kita harus menuruti firman-Nya dan lain sebagainya. Itu. Sebagai penutup dan sebagai argumentasi. Ada yang berargumentasi seperti ini. Kan kita hidup di kasih karunia. Bukan perbuatan. Itu kita harus tahu
Itu yang dikatakan Paulus kepada orang Yahudi karena mereka menganggap hukum Taurat, adat mereka itu, perbuatan itu membawa mereka kepada keselamatan, kepada Tuhan. Mereka merasa apa yang dikerjakan itu telah berkenan di hati Tuhan. Maka bukan. Kalau kamu cuma istilah hukum Taurat dengan ini tidak bisa menyelamatkan kamu. Kamu harus beriman kepada Tuhan. Baru bisa. Ibaratnya orang ini. Walaupun kamu sebaik apapun, tetapi kamu tidak ada iman kepada Tuhan, nihil. Karena Tuhan mau kita beriman. Maka dikatakan iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Maka iman harus disertai perbuatan. Perbuatan apa? Yaitu firman Tuhan. Apa yang disampaikan firman kita harus lakukan. Bukan sebaliknya kita tolak. Itu baru dikatakan iman yang iman faith. Iman yang harus kita bina. Iman yang harus kita pegang teguh. Bukan ke gereja 50 tahun. Tetapi senantiasa di dalam Tuhan. Senantiasa menuruti firman Tuhan. Walaupun kadang-kadang bisa jatuh. Tetapi kita bangkit dan dibantu Roh Kudus. Kita berjalan lagi di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Firman yang telah disampaikan telah berhenti. Tetapi Roh Kudus Engkaulah yang menyatakan segala sesuatu kepada kami senantiasa, setiap saat, sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu. Hidup di dalam Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan, amin. Biarlah setiap kita bukan hanya sebagai pendengar, tapi biarlah firman Tuhan kita lakukan dalam kehidupan kita, sebab itu yang Tuhan kehendaki bagi kita semuanya. Haleluya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Sembari kita akan mendengarkan warta sepekan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, berikut ini warta sepekan. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap hari Minggu, sesi pertama pukul 9 pagi, sesi kedua pukul 11, sesi ketiga pukul 16, dan ibadah Mandarin setiap pukul 10 pagi. Ibadah Menara Doa diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 di Rumah Gembala Sidang Gereja Jalan Sikambing nomor 32A, Sekip. Baptisan selam diadakan setiap minggu keempat. Bagi jemaat yang rindu untuk dibaptis, dapat menemui langsung para hamba Tuhan yang melayani di kaunter depan. Penyerahan anak dilakukan setiap minggu pertama. Bagi jemaat yang ingin melakukan penyerahan anak dapat menemui langsung para hamba Tuhan yang melayani di kaunter depan. Kami menghimbau kepada jemaat untuk dapat mengikuti komsel komunitas kasih sesuai wilayah terdekat yang tercantum di warta jemaat. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan persepuluhan, misi diakonia, dan ucapan syukur, dapat mengambil amplop yang tersedia di kaunter depan dan memasukkan pada kotak persembahan yang tersedia di lobi depan. Atau dapat ditransfer ke rekening BCA 8250988681 atas nama GBI House of Restoration. Kami sampaikan juga bahwa pada hari Selasa nanti tanggal 12 September akan diadakan ibadah WBI, Wanita Betel Indonesia. Diadakan pada pukul 14 ya, yang akan
eh, disampaikan oleh pembicara PDP Riris Susiyani SPD. Jadi diharapkan dapat ikut. Lalu pada hari Minggu berikutnya tanggal 17 September di GBIHR ini ada acara talk show yang berjudul temanya Single to Couple. Jadi diadakan pada pukul 16 ya sore bertempat di sini, tempat yang sama. Narasumber kita Evangelis PDM Mary Valencia STH dan PDP Andika STH. Sekian khotbah jemaat untuk siang ini. Mari kita berdiri, kita mempersiapkan diri kita untuk berdoa syafaat bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa Engkau yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan Yesus, puji syukur kami telah mendengarkan firman-Mu yang akan membimbing kehidupan kita bersama Kristus. Puji syukur kami telah tahu bagaimana cara hidup dengan iman Tuhan, dengan pengertian yang benar, dengan hidup yang benar. Kita akan membuang cara hidup kita yang kita anggap benar, tapi ternyata itu bukan membawa keselamatan. Ya Tuhan, berkati pembicara kita, hamba-Mu Pendeta Sunardi Gani. Berkati beliau, Tuhan pakai beliau lebih luar biasa lagi, lebih dan lebih lagi. Tuhan berkati apapun usaha yang beliau lakukan dengan keberhasilan. Tuhan, berkati gembala sidang kami, Ibu Mary Valencia, dan Bapak Gembala kami, Bapak Sutekno Satya. Biarlah kesehatan dan damai sejahtera dari Tuhan bersama dengan Bapa dan Ibu Gembala, bersama dengan keluarganya. Tuhan, berkati juga semua jemaat GBIHR yang di hari Sabat ini telah datang berkumpul dengan sukacita untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Tuhan, bagi yang datang dengan sakit penyakit, Engkau sembuhkan. Bagi yang datang dengan hati yang pedih, dengan lemah lesu, Engkau hiburkan. Bagi yang datang dengan segala permasalahan, Engkau buka jalannya. Tuhan, berkati semua pengerja GBIHR, semua hamba Tuhan, pelayan-Mu yang telah melayani demi kemuliaan-Mu ya Tuhan, demi kasih dari-Mu. Tuhan, berkati mereka dengan berkat yang melimpah-limpah. Yang datang dengan sakit, Engkau sembuhkan. Yang datang dengan pergumulan, Engkau buka jalannya. Tuhan, berkatilah kota Medan ini, berkatilah dengan damai sejahtera, sehingga penduduk kota Medan ini dapat hidup dengan kedamaian, sukacita, kesejahteraan dari-Mu. Tuhan, berkati negeri ini, berkati
berkatilah dengan kedamaian, berkatilah dengan keadilan ya Tuhan. Ya Tuhan, persiapkanlah pemimpin baru-Mu yang akan memimpin negeri ini mulai tahun depan. Seorang pemimpin yang hidup dengan keadilan dan kebenaran sesuai dengan Tuhan. Ya Tuhan, kami bersama ingin memberkati kota kudus-Mu, Yerusalem. Saudara-saudara, Bapak Ibu, mari angkat tangan kita, berkati kota kudus Yerusalem. Salam Yerusalem. Diberkatilah kota kudus-Mu Yerusalem. Diberkatilah puri-puri-Mu. Diberkatilah tembok-tembok-Mu. Diberkatilah orang-orang yang berkati kota kudus-Mu Yerusalem. Ya Tuhan, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami ingin sekali lagi menerima berkat dari-Mu melalui hamba-Mu, Pendeta Mary Valencia. Haleluya. Mari saudara terkasih, arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang terangkat. Berkati anak-anak-Mu, keluarga lepas keluarga. Berkati pekerjaan mereka, usaha mereka. Terimalah berkat, Tuhan memberkati-Mu. Tuhan menyinari-Mu wajahnya dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberikan Engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati setiap pekerjaan usahamu. Tuhan memberkati keluar masukmu. Tuhan memberkati seisi rumahmu. Tuhan yang menjadi nahkoda pemimpin di dalam keluarga rumah tangga nikamu. Tuhan yang berperkara, berdaulat atas seluruh kehidupanmu. Terimalah dan pulanglah dengan berkat anugerah yang berkelimpahan daripada Bapa yang di surga. Cinta kasih yang sejati yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Itulah yang menyertai setiap kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Bahkan sampai Maranatha. Kita semua yang diberkati dan percaya bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom, sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.